Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, segala hormat, bahkan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa bagi setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya ya Bapa yang baik, kami rindu untuk tetap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, untuk tetap boleh menyampaikan seluruh isi hati Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja. Bahkan hamba-Mu biarlah kiranya pengurapan yang daripada Roh Kudus selalu mengalir memenuhi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di belakangku, keluar
pagi, selamat hari Minggu. Ini adalah hari di mana kita berbakti kepada Tuhan. Izinkan saya membawa renungan dari Mazmur 37 ayat 37. Bunyinya demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di dalam salinan bahasa Inggris agak sedikit lebih jelas dan berbeda. Mark the perfect man, tandailah orang yang sempurna. And behold the upright, dan lihatlah orang yang benar. For the end of that man, karena akhir dari orang itu, is peace. Dipakai waktu sekarang, present tense, is peace. Dalam ayat yang pertama, tandailah orang benar. Seringkali kita menandai buku kita, Alkitab kita, catatan kita, kita menandai dengan stabilo, kita tandai. Jadi kita kembali ke situ kapan-kapan kita tahu di mana tulisan itu berada, kita menandai. Dan kalau saudara naik kendaraan, selalu ada tanda-tanda kilometer. Ya. Lalu di Amerika dengan miles. Lalu dari Amerika ke Kanada, yang saya senang, kalau kita masuk ke Kanada, berubah dari miles kepada kilometer lagi. Yang lebih dekat kepada pengertian kita mengenai jarak. Nah, di pinggir jalan selalu ada ditandai tanda-tanda. Ya. Tanda itu ada tanda ratusan meter, ada tanda 1 kilometer, dan sampai kepada tujuan. Demikian juga sekarang kita memiliki GPS. Kalau kita mau pergi ke mana, selalu ada tanda yang kita bisa lihat. Selalu ada penunjuk jalan. Nah, di dalam ayat ini, tandailah orang yang benar. Alkitab tidak mengenal orang yang benar. Sebab menurut Roma pasalnya yang ketiga, tidak ada orang benar. Seorang pun tidak. Semua sudah di dalam keadaan dosa. Tidak ada yang mencari kebenaran. Jadi siapa ini perfect man, orang benar ini? Dia tidak ada lain adalah Yesus sendiri. Dia adalah perfect man. And behold the upright. Lihatlah orang yang benar, yang sempurna dan yang benar. Ya, hanya Yesus. Hanya Dia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Tapi sebagai manusia, bedanya cuma satu dari kebanyakan manusia. Yaitu dia tidak berbuat dosa. Maka dia disebut orang benar. Dalam satu ayat dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, kebenaran ini dalam bahasa Yunani aletheia. Lihatlah orang benar, orang sempurna. Dia sempurna sekali. Sempurna dalam jalannya, sempurna dalam firman-Nya, sempurna dalam rencananya, sempurna dalam segala sesuatu. Dia adalah Elohim yang sempurna. Ya.
Dia adalah Tuhan di mana kita harus memandang Dia. Penulis Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua, sambil memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman kita. Jadi kita harus memandang kepada Dia, memandang kepada Tuhan. Jangan memandang salah orang lain, jangan memandang kekurangan orang lain, jangan memandang hal-hal yang lain. Pandanglah Yesus, lihat ke depan, lurus ke depan, ya. Lihatlah orang yang benar itu, ya. Perhatikanlah dia. Lalu ada kata, for the end of that man, akhir dari orang itu, akhir dari orang itu, tidak dikatakan will be peace, tetapi is peace. Present tense, hari ini. Akhir dari orang itu adalah damai. Siapa yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Dialah Yesus. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Disebutkan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir. Dan kalau kita membaca Ibrani pasal 7, Melkisedek disebut Raja Kebenaran dan Raja Salem. Dia yang menjemput Abraham ketika Abraham pulang dari peperangan melawan, mengambil Lot lagi, merampas Lot lagi kembali, ya, dijemput oleh Melkisedek. Menurut Ibrani pasal 7, Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan harinya pun tidak berakhir. Tetapi di sini dikatakan the end, akhir daripada orang itu adalah damai, peace. Akhir. Akhir. Dari kata akhir ini datang kata akharit, bahasa Ibraninya. Dari akharit datanglah kata bahasa Arab akhirat. Itu sebabnya dikatakan di akhirat, di akhirat, di end adalah damai, peace. Damai atau peace disalin dengan kata shalom. Shalom ini, saudara-saudara, berarti banyak sekali artinya. Yang pertama, shalom berarti komplit secara tubuh. Tidak ada yang kurang, komplit. Tetapi secara manusia, shalom berarti tenang, teduh. Ketenangan, kedamaian. Shalom dengan Allah berarti kita diperdamaikan dengan Tuhan. Shalom dengan sesama, kita berdamai dengan sesama. Maka dari sanalah kita mendapat lambang salib. Damai dengan Bapa dan damai dengan sesama. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Betapa indahnya kalau hidup kita ada di dalam
damainya Tuhan. Ya. Betapa luar biasanya kalau kita ada di dalam damainya Tuhan. Karena kita akan mengalami hal-hal yang saudara tidak akan sangka. Kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan, yaitu damai sendiri. Ya. Salinan Mazmur 37 ayat 37 ini, ya, ada satu kata akharit yang artinya akhir, yang dalam bahasa Arab itu akhirat. Ya. Orang itu, manusia itu dipakai kata laki-laki ish, ya. Digabungkan antara shalom dengan is, ya. There shall be posterity, future, to the man of peace. Siapa? Manusia damai, the man of peace. Yesuslah the man of peace. Dia mendamaikan sorga dengan dunia. Dia mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Dia mendamaikan peperangan yang terbesar di mana manusia tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Itu sebabnya kata shalom ini sangatlah dalam. Tidak hanya disebut melalui bibir, dia harus dikenal pribadinya. Sebab shalom itu bukan kata kerja. Shalom itu satu pribadi. Ya. Salah satu nama Tuhan adalah Yehova Shalom. Allah damai sejahtera. Jadi salah satu nama dari Tuhan adalah Shalom itu. Damai sejahtera, tanda. Dan shalom ini di situ dipakai kata akhir. Dalam bahasa Indonesia disebut hari depan. Jadi hari depan itu kita bisa tentukan hari ini. Sebab Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Dialah shalom itu. Dialah sukacita bagi jiwa kita. Dialah damai itu. Sebuah suratan Rasul Paulus berkata, surat hutang kita dipakukan di atas salib. Sehingga permusuhan itu diakhiri. Bagi mereka yang jauh, orang kafir seperti kita. Bagi mereka yang dekat, orang Yahudi, orang Israel. Itu didekatkan di dalam Kristus Yesus. Didamaikan. Maka salah satu nama Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 9 adalah Raja Damai. Prince of Peace. Tanpa dia tidak ada damai. Coba saudara lihat dalam dunia ini. Kabar perang. Kabar perang. Manusia sudah tidak memandang Tuhan lagi. Tidak memandang sesama lagi. Sombongnya luar biasa. Nah sekarang Tuhan persatukan umat manusia. Di dalam kekurangan, dalam wabah ini, kita harus saling mendukung. Kita harus saling menguatkan. Berbahagialah yang memiliki Kristus dalam hidupnya, dalam hatinya. Karena ada shalom. Ada pribadi itu, Raja Damai itu, yang selalu akan bersama dengan kita. Damai di mana saja, di laut, di darat, di udara, selalu akan ada damai. Ada kejuaraan melukis. Lukisan itu terbuka untuk banyak pelukis. Bagaimana lukisan-lukisan mereka bebas untuk melukis. Setelah dinilai banyak puluhan pelukis melukis, ada yang indah, ada yang macam-macam. Juara pertama adalah seorang pelukis yang melukis
air terjun yang menggelora besar sekali. Tetapi di pinggir air terjun itu ada anak-anak burung yang sedang dijaga oleh induknya. Anak-anak burung tidak takut kepada air terjun yang besar itu, karena dia merasa tentram dan damai, karena ada induknya sedang memeluk mereka. Saudara-saudara, anak burung itu adalah kita. Air terjun itu adalah dunia ini. Kadang-kadang suaranya menakutkan, kadang-kadang mengerikan. Tetapi puji Tuhan, induk kita, yaitu Tuhan sarwa sekalian alam, yang memiliki hidup, yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, yang memberi nafas hidup dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ketenangan dan keteduhan shalom itu harus kita miliki secara pribadi. Shalom itu secara tubuh komplit, secara perasaan tenang. Shalom itu, saudara-saudara, selalu berpengaruh kepada lingkungan. Dia menjadi berpengaruh kepada keluarga. Shalom itu berpengaruh kepada pergaulan. Shalom itu berpengaruh kepada hubungan antara hamba-hamba Tuhan. Janganlah kita merasa hebat dari orang lain. Janganlah kita merasa lebih pintar dari orang lain. Paulus berkata, biarlah kita menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Hingga kita kalau menempatkan diri di tempat yang paling rendah, tidak akan ada orang yang merendahkan kita. Karena kita sudah ada di tempat yang paling rendah. Yesus sendiri berkata, kalau ada pertemuan, janganlah engkau duduk di tempat yang tinggi, sehingga nanti engkau diturunkan, disuruh duduk di bawah, tapi duduklah di tempat yang bawah, tempat yang rendah, supaya pada waktunya nanti saudara akan diangkat ke tempat yang tinggi. Selamat hari Minggu saudara-saudara, selamat beraktivitas, damai di dalam hati saudara, damai dalam keluarga. Memang ada wabah, tapi shalom itu menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Izinkan saya mendoakan saudara pada hari Tuhan ini. Bapa sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami mau menandai Engkau sebagai orang yang sempurna. Kami mau memandang Engkau sebagai orang yang benar. Karena di dalam Engkaulah ada damai. Di dalam Engkaulah ada shalom. Di dalam Engkaulah hari ini kami boleh menikmati damai. Kami tidak hidup besok. Kami tidak hidup kemarin. Tapi hari ini Engkau adalah Allah kami hari ini. Engkau adalah shalom kami, damai kami hari ini. Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, umat-Mu yang sedang takut dan khawatir pada keadaan wabah seperti ini. Masuklah dalam hati mereka, jadilah shalom bagi mereka. Sehingga hidup mereka selalu ada di dalam shalom yang berpengaruh dari dunia ini sampai di akhirat. Sampai pada akhirnya akhirat, Engkau tetap menjadi shalom bagi kami sekalian. Berkati rumah tangga mereka, berkati mata pencaharian mereka,
Berkati perdagangan mereka, toko, warung, pabrik mereka. Berkati restoran mereka. Berkati usaha mereka. Berkati keluarga mereka. Yang terpenting Bapa, berkatilah rohani kami, supaya kami selalu mendapatkan Engkau sebagai shalom, sebagai damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, karena kami sudah alaskan hanya di dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.